Baik, Ananda, banyak sekali pesan moral yang ada dalam Al-Fatihah. Para ahli tafsir pun menafsirkan Al-Fatihah ini dengan sangat panjang dari berbagai sisi. Namun pada kesempatan kali ini mungkin Yana akan membahas dua ayat. Yang pertama, Bismillahirrahmanirrahim. Fokus pada Bismillah. Dalam bahasa Indonesia biasa diartikan dengan menyebut nama Allah. Kita umat muslim oleh Rasul diharuskan mengucapkan basmalah setiap mengawali sesuatu. Kullu amrin ribalin la yubda'u fihi bi bismillah fahuwa aqta, kata Nabi. Segala amal yang mengandung kebaikan tidak diawali dengan basmalah di awalnya, maka pahalanya terputus. Wow, terputus? Ya, maksudnya gimana? Nah, ini yang akan kita bahas. Dalam bahasa Arab, lafaz basmalah, bismillah, itu ada fi'il fa'il yang mahdzuf, yang ditiadakan. Kalau dimunculkan takdirnya, takdir bahasa Arab ya, bukan takdir bahasa Indonesia. Kalau dimunculkan abtadi'u hadza bismillahirrahmanirrahim. Abtadi'u hadza, saya memulai ini. Saya mau tadarus. Abtadi'ut tadarus bismillahirrahmanirrahim. Saya mau mandi, masuk nih. Abtadi'ul ghusla bismillahirrahmanirrahim. Maksudnya gimana sih untuk menjawabnya? Kita fokus kepada makna ba yang ada dalam bismillah tadi. Ulama bahasa Arab memaknai ba sangat banyak. Yang sampaikan yang satu dulu, ilsok. Apa itu ilsok? Lengket dan menyatu, rekat. Sehingga dalam bahasa Arab ada sesuatu yang lengket menyatu disebut dengan lasik, ilsok. Maksudnya gimana? Kok kita harus ilsok dengan Allah? Nah, ba di sana mengandung arti segala tindak tanduk kita, segala aktivitas kita harus ilsok dengan keberadaan dan perintah Allah. Saya tadarus harus menyatu dengan perintah Allah. Saya akan sholat karena memang perintah Allah. Petani ketika mencangkul, saya mencangkul karena perintah Allah. Oh, emang ada dalam Al-Quran perintah mencangkul, palcangkulu, sawah misalnya? Enggak. Maksudnya orang mencangkul mencari nafkah. Mencari nafkah perintah siapa? Perintah Allah. Jadi segala aktivitas kita harus dikaitkan dengan perintah Allah. Kalau maksiat, nah itu maksiat mah bukan perintah Allah tapi larangannya, gitu ya. Jangan maksiat bismillahirrahmanirrahim, naudzubillah, enggak. Oke, itu makna dari bismillah. Ini akan kaitannya dengan niat kita, sehingga dalam Islam niat itu sangat penting posisinya. Dua orang melakukan hal yang sama, yang ini tadarus, tapi niatnya berbeda, pahalanya pun berbeda. Yang ini bismillah, yang ini misalnya bismi orang lain, supaya terlihat oleh orang lain, oleh teman, oleh si doi dan yang lain-lain misalnya. Itu beda, ini pahala, ini tidak. Jadi niatnya harus bismillah. Ada seorang anak ditanya sama ibunya, "Nak, kamu sudah makan belum?" "Belum, Bu, lapar nih." Sama dengan ibu dan ayah lapar, kalau gitu bikinkan nasgor. "Siap, Bu." Maka dibikinlah nasgor, dienak-enak sehingga menjadi enak. Ditanya kemudian sama Yanda Andri, "Kenapa kamu bikin nasgor dan niatnya apa?" "Ayanda, saya niatnya mengobati rasa lapar." "Kenapa dienak-enak?" "Karena akan dimakan oleh saya dan ibu saya." Karena mau dimakan oleh kamu." Iya, itu niatnya. Ilustrasi kedua, seorang anak ditanya sama ibunya, "Nah, udah makan?" "Udah, Bu, udah kenyang. Tapi ibu dan ayah lapar nih, bikinkan nasgor atuh." "Oke, siap, Bu, bikin nasgor." Nah, bikin nasgornya tidak seenak yang ilustrasi pertama. Ketika ditanya sama ya Andri, kenapa tidak seenak yang tadi? Alasannya karena untuk orang lain tidak ada kebermanfaatan bagi saya, nggak ada keuntungan bagi saya, sehingga saya masaknya biasa saja. Anak-anak semua, jika aktivitas kita fokus pada manfaat dan tidaknya bagi saya, mungkin niatnya belum lillah. Maksudnya gimana? Coba kalau ditanya, "Nak, kenapa kamu bikin nasgornya enak?" "Karena niat saya menunaikan perintah ibu."
fokus pada siapa yang memerintah, bukan fokus apakah bagi saya ada manfaat langsung atau tidak. Sehingga kalau fokus pada yang memerintah, yang tadi pun ilustrasi kedua tidak ada keuntungan baginya, dia akan memasak dengan maksimal. Kenapa? Karena itu perintah ibu. Fokus pada perintah. Anda semua mungkin bukan analogi yang pas, tapi maksudnya adalah kita pun untuk beribadah tadi fokus siapa yang memerintah kita, yaitu Allah, maka lakukan yang terbaik. Jangan mencari kebermanfaatan dulu bagi kita, tapi fokus siapa yang memerintah. Ada perintah dari Allah, laksanakan. Larangannya jauhin. Itulah disebut dengan libtigho imardotillah, liwajhillah, karena Allah bukan karena yang lain. Fokus pada perintah, fokus pada siapa yang memerintah, bukan apa yang diperintah. Walaupun dalam tatanan syariah bakal diatur bagaimana cara menjalankan perintah tersebut, tapi dalam hal niat, fokus siapa yang memerintah.